Tatkala mentari bersinar, bendungan Sutami terlihat begitu tenang. Airnya hijau zamrud, jernih, berkilau, seolah mengundang siapa saja untuk mendekat. Angin berhembus pelan, dan semuanya terasa damai. Namun, saat matahari mulai tenggelam, wajah itu berubah. Air yang tadi menenangkan, kini menjadi gelap dan dalam. Hening, terlalu sunyi. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin diganggu. Dan di balik permukaan yang tenang itu, terkubur cerita. Cerita yang tidak pernah diceritakan, dan mungkin tidak seharusnya didengar. Namaku Adi. Sore itu, Kamis Wage. Aku baru saja selesai mandi sepulang kerja saat HP-ku tiba-tiba berdering. Panggilan dari Gatot. Di, berangkat. Ayo berangkat. Suara Gatot di seberang sana terdengar menggebu-gebu. Berangkat kemana, Tot? Ini baru kelar mandi. Capek badanku. Balasku malas. Karangkates, Cot. Turunan Watu. Info valid dari grup. Air waduk lagi surut banyak. Babon Nila sama Toman lagi pada ngumpul di pinggiran. Kalau nggak malam ini, keburu airnya naik lagi. Aku melirik kalender di dinding. Tot, lu sadar nggak? Ini Kamis Wage. Nanti malam, masuk Jumat Kliwon. Nyari perkara kamu, mancing di turunan Watu malam-malam begini. Turunan Watu itu terkenal sebagai spot liar yang curam dan jarang dijamah orang karena letaknya terpencil di dalam pekatnya hutan jati. Ah, mitos. Yang penting, niat kita nyari ikan bukan nyari demit. Udah, aku yang handle anak-anak. Jam 8, kumpul di pertigaan biasa. Gatot langsung mematikan telepon sepihak. Godaan strike ikan besar nyatanya jauh lebih kuat daripada akal sehat kami. Jam 8 malam tepat, kami berempat sudah berkumpul. Hanya ada aku, Gatot, Anton, dan Riko. Karena medan menuju turunan Watu itu makadam dan hancur, kami sepakat hanya membawa 2 motor bebek agar lebih lincah bermanuver di jalan tanah. Aku berboncengan dengan Anton, sedangkan Gatot membonceng Riko. Perjalanan dari kota menuju area Waduk Karangkates awalnya biasa saja. Kami mengobrol dan tertawa-tawa di jalan aspal yang mulus. Tapi, tawa itu perlahan memudar begitu ban motor kami berbelok meninggalkan aspal, masuk ke jalur tanah berbatu menuju turunan Watu. Jam di HP kami menunjukkan pukul 10:15. Di kanan dan kiri kami hanyalah deretan pohon jati yang tinggi menjulang. Gelap gulita, tanpa satupun lampu penerangan. Hanya sorot lampu kuning dari 2 motor kami yang membelah pekatnya malam. Udara yang tadinya sejuk, mendadak berubah menjadi dingin yang aneh dan sedikit pengap. Gatot melaju paling depan, membelah kabut tipis yang mulai turun. Aku menyusul tepat di belakangnya. Deru knalpot motor kami terdengar sangat bising, memecah kesunyian hutan yang terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam. Sekitar 15 menit dihajar jalanan berbatu yang naik turun, kami akhirnya sampai di ujung jalan. Sebuah pelataran tanah keras dan cukup datar di bibir tebing. Di bawah pelataran inilah, belasan meter ke bawah, terhampar air Waduk Karangkates yang hitam pekat, tanpa ujung. Gatot mematikan motornya, memarkirkannya di dekat sebatang pohon beringin kecil. Aku ikut memarkir motor, sejajar di sebelahnya. Begitu mesin motor dimatikan, keheningan langsung menyergap telinga kami. "Turun pelan-pelan," kata Gatot. Suaranya tidak lagi lantang seperti di telepon. Jalannya
licin. Kami berempat menyalakan senter kepala, menyorot ke arah jalan setapik curam yang akan membawa kami turun langsung ke bibir air. "Hati-hati, pegangan akar," kata Gatot memecah keheningan. Kami berempat merayap turun perlahan. Jalan setapak ini tidak lebih lebar dari rentangan tangan. Tanah yang kami pijak terasa lembek dan sangat licin. Bau lumpur khas tepian waduk mulai mengalahkan aroma daun jati kering. Sesampainya di bawah, bibir air hanya berjarak 1 jengkal dari ujung sepatu bot kami. Gelap, sangat gelap. Senter kepala kami seolah tak mampu menembus kedalaman air Karangkates malam itu. Tanpa banyak bicara, kami membongkar tas pancing kami, mengaitkan umpan dan memasang pelampung. Riko melempar kailnya lebih dulu. Plung! Suara riak air itu terdengar luar biasa keras di tengah kesunyian tebing. "Duh, hawanya kok gerah banget ya," keluh Anton. Dia mengibas-ngibaskan kerah bajunya, mengusap keringat di dahi. Aku ikut merasakan hal yang sama. Keringat dingin merembes di punggungku. Padahal kami berada di pinggir waduk raksasa, di tengah malam. Harusnya ada angin yang berhembus. Tapi malam ini, angin seolah enggan untuk berhembus. Daun-daun terembesi di atas kami, diam membeku. Setengah jam berlalu, 4 pelampung pancing kami yang menyala hijau di tengah kegelapan air, tak ada satupun yang bergerak. Ikan-ikan seolah lenyap di telan bumi. Tiba-tiba, hidungku menangkap sebuah aroma. Bukan bau amis ikan, bukan bau lumpur basah. Ini bau karat, bau anyir darah segar. Sangat menyengat sampai membuat perutku mual. Aku menoleh ke arah Riko yang berdiri 2 meter di kananku. Wajah Riko memucat di bawah sorot senternya. Dia membalas tatapanku dengan napas tertahan. "Dih, lu nyium gak?" bisik Riko. Suaranya bergetar hebat. Belum sempat aku menjawab, pelampung pancing milik Gatot mendadak tenggelam dengan sangat cepat. Bukan ditarik lari menjauh, melainkan ditarik lurus, vertikal ke dasar air. Kertak, kertak. Gagang joran karbon milik Gatot melengkung ke bawah hingga berbunyi ngeri. Tarikannya luar biasa berat. "Babon, Cok! Babon!" Gatot berteriak girang. Urat lehernya menonjol. Tangannya menahan joran sekuat tenaga agar tidak terseret masuk ke air. Tapi, senyum Gatot langsung memudar saat air hitam di depannya mulai bergolak. Blubuk, blubuk, blubuk. Bukan ikan yang meronta di permukaan. Air pekat itu berputar, membentuk pusaran seukuran ban mobil. Dan dari dalam pusaran air itu, bau anyir darah tadi menghilang, digantikan oleh bau bangkai busuk yang direndam air comberan. Bau bangkai busuk itu menyengat sampai ke rongga otak. Aku terbatuk hebat, nyaris memuntahkan isi perutku. Di pinggir air, Gatot masih menahan jorannya. Kakinya terseret maju sejengkal demi sejengkal, membelah lumpur becek. "Bantuin, Asu! Tarik pinggangku, ini babon raksasa!" teriak Gatot dengan urat leher menonjol. Tapi, tidak ada satupun dari kami yang bergerak maju. Kakiku kaku, seperti dipaku ke tanah. Anton di sebelahku, nafasnya berbunyi seperti orang asma. Sedangkan Riko, dia malah melangkah mundur, menjauhi bibir air. "Tot, lepas joranmu, Tot! Lepas!" teriak Riko dengan suara bergetar parah. "Itu bukan ikan!" Gatot tidak peduli. Egonya untuk menaklukkan ikan besar mengalahkan akal sehatnya. Dia memutar reel pancingnya secara paksa. Krek, krek, krek. Suara giril itu menjerit, beradu dengan tarikan dari dasar air yang semakin beringas. Pusaran air hitam di depan Gatot semakin melebar. Air waduk bergolak ganas, menyipratkan lumpur busuk ke wajah dan jaket Gatot. Lalu, tepat di bawah sorot senter kepala kami, sesuatu mulai mengambang naik dari dasar pusaran air. Bukan sisik ikan yang memantulkan cahaya, bukan pula moncong toman raksasa. Itu adalah
gumpalan rambut, hitam legam, luar biasa lebat, dan berlumur lumpur pekat. Ukurannya sebesar karung beras, mengambang pelan di tengah pusaran air. Bau bangkai yang merobek hidung kami berasal dari benda itu. Gatot akhirnya sadar, mulutnya menganga lebar, matanya melotot horor menatap ujung jorannya yang terhubung langsung ke gumpalan rambut raksasa itu. Dia berusaha melepaskan genggamannya dari gagang joran, tapi terlambat. Benda di dalam air itu menyentak mundur dengan kuat. "Tolong, woi!" jerit Gatot panik. Tubuh Gatot terseret keras ke depan. Kedua kaki Gatot kehilangan pijakan, terperosok masuk ke dalam air hitam hingga sebatas lutut. Kerak! Joran karbon milik Gatot patah menjadi dua. Gatot terpelanting ke belakang, jatuh telentang di atas lumpur becek. Nafasnya memburu. Dia merangkak mundur dengan gerakan kacau balaun, menjauhi air. Kami bertiga hanya bisa membeku. Jantungku rasanya mau copot. Dari permukaan air yang bergolak itu, gumpalan rambut basah tadi mulai bergerak maju. Benda itu tidak berenang. Ia menyeret dirinya sendiri naik ke tepian lumpur. Srek, srek, srek. Sebuah tangan sangat pucat, bengkak penuh air, dan memiliki kuku-kuku hitam yang panjang terjulur keluar dari balik rambut lebat itu. Jari-jari busuk itu mencengkeram tanah becek di depan sepatu Gatot. "Cok matane lari woi!" teriak Anton dengan suara terdengar sangat keras. Sedetik kemudian, Anton berbalik badan. Dia berlari menerjang jalan setapak curam di belakang kami, layaknya orang kesetanan. Melihat wujud mengerikan itu mulai merayap naik ke daratan, sisa kewarasan kami hancur lebur malam itu. "Ton, tunggu Cok!" teriak Riko. Riko langsung membalikkan badan dan ikut berlari menyusul Anton, menabrak semak-semak dalam kegelapan. Aku masih mematung. Mataku terkunci pada sosok gumpalan rambut yang kini sudah sepenuhnya berada di atas lumpur. Benda itu merangkak dengan cara yang sangat tidak wajar. Tulang-tulangnya terdengar bergemeretak patah setiap kali ia menarik tubuh raksasanya maju. "Dim, tolongin Cok Di!" jerit Gatot. Kakinya terjebak dalam isapan lumpur sedalam betis. Dia berusaha menarik kakinya, tapi lumpur itu seolah mengunci sepatunya hidup-hidup. Aku menatap Gatot, lalu menatap tangan pucat berkuku hitam yang kini hanya berjarak kurang dari 1 meter dari tumitnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku memutar tubuhku dan lari menerjang tanjakan tanah di depanku. "Di, bajingan!" Umpatan Gatot terdengar melengking, memecah sunyinya hutan Karangkates. Aku berusaha merangkak naik, memanjat jalan setapak curam itu, menggunakan kedua tangan dan kakiku, persis seperti hewan liar. Senter kepalaku menyorot liar ke segala arah. Tanah basah, akar pohon, batu kerikil, semuanya ku genggam erat demi bisa menarik tubuhku ke atas. Kuku-kuku jariku sampai berdarah. Nafas di tenggorokanku terasa seperti terbakar bara api. Di belakangku terdengar suara gemuruh langkah yang kacau balau. Gatot rupanya berhasil mencabut kakinya dari isapan lumpur. Dia merayap naik tepat di bawahku, terengah-engah sambil meringis ketakutan. Tapi di antara suara nafas kami yang hancur, ada suara lain yang menyusul dari bawah sana. Srek, srek, srek. Suara seretan benda basah yang luar biasa berat bergesekan dengan dedaunan dan tanah licin. Benda itu ikut memanjat naik. "Dia naik, Bi! Setannya ikut naik!" teriak Gatot dari bawahku. Suaranya sudah serak, seolah kehabisan oksigen. Aku tidak berani menoleh ke belakang, sedikit pun tidak. Aku memeras sisa tenaga terakhirku, menghajar tanjakan laknat itu. Hingga akhirnya,
Tanganku menyentuh pelataran tanah keras tempat kami memarkir motor. Aku menarik tubuhku ke atas pelataran, terjatuh tengkurap, bertabuk hebat memuntahkan ludah pahit bercampur debu. Di pelataran itu, Anton dan Riko sudah berdiri gemetar di dekat motor. Wajah mereka sepucat kapas, diterangi cahaya bulan yang temaram. Sedetik kemudian, kepala Gatot menyembul dari bibir tebing tanah. Dia merangkak naik ke pelataran tanah dengan sisa-sisa tenaga. Seluruh jaket dan celananya berlumuran lumpur hitam pekat. Gatot langsung ambruk berguling di atas tanah. Nafasnya berbunyi seperti peluit rusak. Kami berempat akhirnya sampai di dekat motor kami. Namun, sebelum kami sempat menyalakan mesin, dari arah mulut tanjakan gelap di belakang Gatot, bau bangkai busuk itu menyeruak naik, menampar wajah kami, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Di bibir tebing tanah itu, ujung gumpalan rambut basah yang berlendir perlahan-lahan mulai menyembul ke atas pelataran. Begitu melihat ujung rambut basah itu merayap naik ke pelataran, kewarasan kami benar-benar putus. "Tot, cepetan Tot! Tot, nyalai asuh!" jerit Riko membabi buta. Gatot langsung bertindak. Dia melompat ke atas motornya, memutar kunci, dan menendang engkol starter dengan sisa tenaganya. Brum! Mesin motor Gatot langsung meraung beringas. Riko melompat kasar ke jok belakang Gatot, nyaris membuat motor itu ambruk. "Tot, tunggu Cok, bareng!" teriak Anton histeris. Anton berlari mendekati motor Gatot dengan tangan terjelur pucat. Tapi mata Gatot sudah buta oleh teror. Dia menatap ngeri ke arah gumpalan rambut yang kini mulai menyeret tubuhnya mendekati ban belakang motorku. Lendir hitamnya menetes membasahi tanah pelataran. "Persetan, aku nggak mau mati!" jerit Gatot. Tanpa mempedulikan aku dan Anton yang masih tertinggal, Gatot memuntir gas mentok. Ban motornya berdecit kasar, memuncratkan debu dan kerikil ke wajahku. Mereka berdua melesat kabur, menembus jalan tanah gelap gulita. Kami ditinggalkan. "Gatot, banjingan!" Anton berteriak keras, suaranya pecah karena putus asa. Anton melompat mundur, punggungnya menabrak bodi motorku saat melihat rambut basah itu bergerak semakin cepat ke arahnya. Aku panik setengah mati, tanganku gemetar parah saat merogoh saku jaketku. Sialan, kunciku tersangkut di kain furing saku yang sobek. "Cepati, nyalain motormu, dia di depanku di!" jerit Anton di dekat telingaku. Napas Anton terdengar seperti orang tercekik. Aku menyentak saku jaketku sekuat tenaga sampai kainnya robek. Kunci berhasil kugenggam, tapi tanganku gemetar hebat. 2 kali aku meleset menusukkan kunci ke lubang kontak. Srek, srek, srek. Suara seretan basah itu terdengar semakin dekat. Bau bangkainya menusuk langsung ke kerongkongan, membuat mataku berair menahan mual. Cetek, kunci masuk. Aku menekan tombol starter elektrik dengan jempolku yang kebas. Sekali, motor belum menyala. 2 kali, mesin brengsek ini malah mati mendadak. "Di, cepat asuh!" teriakan terakhir Anton yang kudengar bersamaan dengan suara raungan mesin motorku yang akhirnya menyala berkat tendangan engkol kakiku. Brum! Tepat pada detik itu, sebuah guncangan keras menghantam jok belakangku. Seseorang baru saja melompat naik dengan sangat kasar. 2 lengannya langsung melingkar memeluk pinggangku erat-erat. Pikirku, itu pasti Anton. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak peduli pada apapun lagi. Sambil menggeram ketakutan, aku memuntir tuas gas sekuat tenaga. Motorku tersentak maju, menerjang meninggalkan pelataran tanah turunan Watu, mengabaikan segalanya demi lari dari neraka Karangkates malam itu. Jalanan tanah berbatu yang membelah hutan jati Karangkates kini terasa seperti lorong neraka yang tak berujung. Aku memacu motorku kesetanan. Bodi motor melompat-lompat menghajar makadam, mengabaikan shock breaker yang menjerit rongsok. Cahaya lampu motorku yang kuning redup menembus kabut tipis yang mendadak turun menutupi jalanan hutan.
Di sela-sela batang pohon jati yang rapat, ekor mataku menangkap hal-hal ganjil. Bayangan-bayangan hitam yang tidak wajar berdiri diam di balik pohon, menatapku lekat-lekat saat aku melintas. Aku terus memuntir gas. Angin malam menampar wajahku, tapi sama sekali tidak mampu menghilangkan keringat dingin yang membanjiri tubuhku. Sambil terus bermanuver menghindari lubang, aku mencoba mengajak Anton bicara, sekadar untuk memastikan kewarasanku. "Ton, aman Ton. Si Gatot asu emang beraninya ninggalin kita," teriakku memecah angin. Tidak ada jawaban. Orang yang membonceng di belakangku ini diam membisu. Awalnya aku mengira Anton syok berat, tapi lama-kelamaan aku menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dua lengan pucat yang melingkar erat di perutku ini rasanya terlalu dingin, sedingin es batu yang baru dikeluarkan dari freezer. Dan cengkramannya kaku, sangat kaku, tidak seperti pelukan manusia. "Ton, jangan bercanda. Ton, jawab woy!" teriakku lagi. Suaraku mulai bergetar. Masih hening, hanya ada deru mesin motorku. Tiba-tiba, motor yang kunaiki terasa jauh lebih berat. Ban belakangku sedikit oleng, seolah-olah beban yang kubawa di belakang bobotnya bertambah 2 kali lipat. Lalu, bau itu datang. Bau anyir darah segar bercampur lumpur busuk dan air comberan. Baunya tidak tertiup dari arah hutan, melainkan langsung merayap dari arah punggungku. Udara di sekitarku mendadak membeku. Tepat di saat ban motorku akhirnya berhasil keluar dari jalan tanah, menyentuh aspal jalan raya yang sepi. Sebuah embusan nafas yang luar biasa dingin dan basah menyapu tengkuk leherku, membawa uap berbau bangkai yang membuatku nyaris muntah. Disusul sebuah bisikan lirih dengan suara parau berlendir yang menggema menembus gendang telingaku. "Arep nandi cah bagus, kancane kok ditinggal." Jantungku berhenti berdetak detik itu juga. Tubuhku kaku seketika. Dengan sisa keberanian yang entah dari mana, bola mataku melirik perlahan ke arah kaca spion motorku. Di pantulan kaca spion itu, di bawah temaram lampu jalan raya yang remang-remang, bukan wajah temanku yang kulihat, melainkan gumpalan rambut hitam lebat yang berlumur lendir mumpur, bersandar tepat di bahuku. Tangan pucat membengkak dengan kuku hitam panjang, menyilang erat di perutku. Dan di balik rambut itu, sebelah mata putih tanpa bola hitam menatap tajam ke arahku dari pantulan kaca. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Hal terakhir yang kurasakan adalah jeritanku sendiri, stang motorku yang terbanting keras ke kiri, aspal jalanan yang menghantam wajahku, dan semuanya menjadi gulap gulita. Sayup-sayup, ku dengar suara orang mengaji. Bau menyengat dari minyak kapak dan dupa menusuk hidungku. Aku membuka mata dengan susah payah. Kepalaku pening luar biasa, pemandanganku berputar. Lutut dan sikuku terasa perih, penuh balutan berban kasar. Aku sedang berbaring di lincak bambu di teras sebuah warung kopi yang terang benderang. Di sebelahku, Gatot dan Riko duduk menunduk. Wajah mereka berdua sepucat kertas. Keringat dingin masih membasahi dahi mereka. Di depan mereka, berdiri seorang bapak tua berbaju pangsi hitam, menatapku dengan sorot mata tajam. Dia Mbah Karyo. "Alhamdulillah, sadar Kanca Mule," gumam Mbah Karyo menghentikan bacaan doanya. Ingatan tentang wajah di kaca spion itu menghantam otakku bak petir. Aku langsung bangun tersentak, mengabaikan rasa sakit yang meremukkan badanku. "Mbah, teman saya Mbah, si Anton," kataku panik, menatap sekeliling warung. "Anton di mana, Tot?" Gatot mendongak. Tatapannya kosong, tangannya gemetar hebat mencengkram lututnya sendiri. "Anton nggak ada di..." Suara Gatot serak nyaris berbisik. "Tadi warga nemuin kamu kecelakaan di pinggir jalan raya, sendirian."
Darahku berhenti mengalir, bulu kuduku meremang sehebat-hebatnya. Jadi, sejak dari pelataran tanah tadi yang kubawa lari membelah hutan, yang memeluk pinggangku sedingin es, bukan Anton. Aku meninggalkan temanku sendiri di dasar jurang itu. Mbah Karyo menghela napas panjang. Wajah rentanya mengeras menahan tegang. Ayo cepat susul ke waduk sekarang. Temanmu lagi ditarik masuk pasarnya Singbau Lekso. Terlambat sedikit, raganya cuma tinggal nama. Malam itu juga, menumpang mobil pick-up bersama 2 orang warga, aku, Gatot dan Riko kembali menembus kabut menuju pelataran turunan Watu. Kami semua bungkam, sibuk menahan adrenalin yang membludak. Bayangan gumpalan rambut basah di atas motorku tadi terus menghantui pikiranku, tapi rasa bersalah ini jauh lebih besar. Di pelataran itu, hanya tersisa jejak sepatu kami yang kacau balau. Senter kepala Anton terletak redup di atas tanah. Mbah Karyo berlari menuruni jalan setapak curam itu, diikuti kami bertiga dan 2 warga. Suasana hutan jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Suara serangga malam seolah menghilang. Begitu sorot senter menyapu bibir air waduk Karangkates yang hitam, pemandangan gila itu terpampang nyata di depan mata kami. Anton ada di sana, berdiri tegak, sangat kaku. Air waduk hitam itu sudah menenggelamkan tubuhnya sampai ke batas dada. Dia terus melangkah maju, sangat pelan tapi bertenaga, menuju palung yang jauh lebih dalam. Tatapannya lurus ke depan, seolah ada yang memanggilnya dari dasar kegelapan akhir. Kami berpacu dengan waktu. Nyawa Anton tinggal hitungan detik sebelum palung waduk itu benar-benar menelan kepalanya. Gatot membuang senternya dan menerjang air waduk. Aku dan Riko melompat menyusul. Kami menghajar air berlumpur itu menubruk tubuh Anton dari belakang secara serentak. "Ton, sadar Ton!" raung Gatot, suaranya pecah menahan beban. Dia mengunci leher dan dada Anton. Aku memeluk pinggangnya sekuat tenaga. Riko mencengkeram sabuk dan celananya. Kami menjejakkan kaki sedalam mungkin di dasar lumpur, lalu menariknya mundur mati-matian. Tapi gila, tubuh Anton luar biasa berat. Ini bukan berat manusia normal. Seolah badannya dari pinggang ke bawah dicor menyatu dengan dasar waduk. Otot lenganku serasa robek hanya untuk menahan agar dia tidak melangkah maju. Anton merontak kasar bak kerbau gila. Sikutnya menghantam rahang Gatot keras, kakinya menendang liar memercikan lumpur. "Bantu tahan badannya!" teriak salah satu warga yang ikut terjun. 2 warga itu ikut menubruk menarik lengan Anton. 5 pria dewasa menarik satu tubuh kurus Anton, tapi kami malah terseret maju. Sesuatu di bawah air hitam itu menarik kakinya jauh lebih kuat dari tenaga kami berlima. Bersamaan dengan itu, bau bangkai busuk meledak dari air, membuat kami nyaris muntah. Mbah Karyo menerjang masuk. Dia menerobos ke depan, tangannya menggenggam tanah lumpur waduk. Mulutnya merapal doa dengan suara menggelegar kasar, lalu dia menampar ubun-ubun dan dahi Anton dengan tanah itu. "Uculno!" bentak Mbah Karyo, menatap tajam air hitam di bawah kami. Detik itu juga, beban goib yang menarik Anton mendadak terlepas. Kami berlima yang sedang menarik sekuat tenaga langsung terpelanting ke belakang. Kami berguling-gulingan tumpang tindih menghantam lumpur becek bibir waduk. Anton jatuh tertelungkup. Mulutnya memuntahkan air lumpur pekat. Batuknya menderu mencari oksigen. Kami terkapar. Nafasku hancur. Tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar napas memburu dan ringisan kesakitan Gatot. Mbah Karyo menatap kami dengan wajah mengeras, menunjuk Anton yang setengah sadar. "Gotong kancamu, bawa ke rumahku sekarang. Jangan dibawa pulang dulu. Sukmanya masih tertahan separuh di air. Kalau lepas pengawasan, raga kosong ini bisa direbut demit lain atau mati kaku sebelum pagi." Kami mengangguk patuh, segera menggotong raga Anton yang sedingin mayat menuju pick-up. Selama hampir seminggu penuh, raga Anton diisolasi ketat di kamar belakang rumah Mbah Karyo. Kondisinya mengerikan. Secara fisik dia bernapas, tapi jiwanya kosong. Tubuhnya sedingin es, tapi keringat terus bercucuran.
Matanya sesekali terbelalak ke atas. Dan setiap malam, dia mengigau dengan suara parau berlendir. Sikile Keri. Mbah Karyo harus berjaga setiap malam, membakar dupa menjaga pagar gaib, agar sisa Sukma Anton tidak ditarik dari jauh oleh Singbau Rekso. Sementara itu, aku, Riko, dan Gatot kalang kabut mencari biaya syarat tebusan. Kami bertiga tertunduk lesu. Kejadian fatal di turunan Watu itu murni kesalahan kami. Gatot yang memikul rasa bersalah paling besar karena dialah yang pertama mengajak kami ke sana. Kami akhirnya patungan mengumpulkan untuk membeli ayam cemani darah hitam kualitas pusaka dan sesajen cok bakal kumplit yang kumplit. Ini bukan lagi soal mancing, ini transaksi nyawa. Tepat di malam Jumat berikutnya, kami bertiga kembali ke turunan Watu menemani Mbah Karyo. Kami berdiri ngeri di bibir waduk. Mbah Karyo merapal doa dengan lantang, lalu melempar semua sesajen tebusan hasil keringat kami itu ke tengah air hitam. Transaksi gaib menukar sisa Sukma Anton yang ditahan. Baru setelah sesajen itu tenggelam, keajaiban terjadi. Subuh harinya, Anton terbangun di rumah Mbah Karyo dengan sadar penuh. Tubuhnya kurus kering seperti orang kelaparan berbulan-bulan, tapi sorot matanya sudah kembali normal. Utang gaib kami lunas. Meskipun nyawa Anton selamat, semenjak kejadian itu, hubungan kami hancur berantakan. Kami yang biasa bersama, kini jadi agak renggang. Anton tidak pernah mau lagi menatap wajah Gatot. Aku dan Riko pun menjadi sangat canggung setiap kali bertemu. Tidak ada lagi obrolan seru soal strike ikan babon di warung kopi. Peralatan pancing kami yang harganya jutaan, kami biarkan membusuk tertimbun lumpur di Karangkates. Jangankan mengambil pancingnya, mendengar nama waduk itu saja lutut kami sudah lemas. Motorku sendiri langsung kujual sesaat setelah kejadian. Aku tidak mau lagi menyentuh benda itu seumur hidupku. Tapi trauma itu tidak ikut terjual. Sampai detik ini, setiap kali aku harus berkendara malam sendirian melewati jalanan sepi, aku lebih rela memutar leher menoleh jauh ke belakang saat ingin berbelok daripada harus melirik ke arah kaca spion motorku. Karena aku selalu merasa gumpalan rambut basah berbau lumpur itu masih duduk diam bersandar di bahuku. Nah, itu tadi cerita kita hari ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.